Hangat. Oke, kita tunggu 10 menit, 5 menit lah, 5 menit ke kawan-kawan yang lain. Kalau nggak ada juga, kita mulai aja. Kasih tahu ke kawan-kawan yang lain, 5 menit lagi kita mulai sesinya. Ya, Pak. Halo. Salam. Apanya cuman? Melalui email. Ika mau ikut atau mau buat ini? Mau buat Google Meet atau ikut? Ya, Ika yang buat kodenya. Nah, buat rapat, jangan bergabung. Mm-mm. Iya. Nggak, nggak usah ditambahkan. Mulai langsung gabung aja. Kan gitu dibuat, kan ada nanti keluar ini kan tombol gabung sama presentasi kan. Nah, klik gabung. Nah, sudah. Nah, Enggak ada.
Mana deh? Deh, Ya, gabung sekarang. mananya? Oke, anak-anak sekalian gimana? Udah bisa kita mulai? Suara Bapak kedengaran di sana? Bener. Dengar, Pak. Dengar ya? Oke, yang lain ya silakan nanti kalau yang bergabung kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Diantar keretanya ya. Baik, Ya. selamat pagi, salam sejahtera Antar untuk jam kita ini, semuanya. jam Semoga sehat-sehat selalu. Selamat datang di 12. Ya. tahun pelajaran 2021, 2020, Keretanya jam 2021. Kita selama 2 tahun kelas 10, kelas 11 kita nggak ketemu, kita baru ketemu kalian di kelas 12 ya. Mata pelajaran yang Bapak ampu itu seperti yang terlihat di layar. Layar ada kelihatan nggak? Administrasi infrastruktur jaringan ya. Ada Pak. Itu mata pelajaran yang Bapak bawakan di semester ini ya. Melanjutkan mata pelajarannya Pak Abdal. siapa kemarin di kelas 11? Pak Abdal, Pak. Pak Pak Abdal, Afdal Pak. ya? Ya, Pak Afdal. Nah, hanya saja bedanya barangkali kalau Pak Afdal kemarin dia pakai Cisco karena materinya dengan materi administrasi infrastruktur itu bisa bisa macam-macam ya. Di kelas 12 kita akan mengacu ke ujian kompetensi. Uji kompetensi kejuruan itu menggunakan sistem operasi mikrotik. Nah, seluruh mata pelajaran nanti yang Bapak bawakan, yang Bapak sampaikan itu nanti akan mengacu ke uji kompetensi kejuruan, yaitu dengan menggunakan mikrotik. Oke, ini adalah judul mata pelajarannya. Kemudian mata pelajarannya administrasi infrastruktur jaringan. Kompetensi dasarnya itu nanti kita akan mulai di 3.3 ya. Jadi VLAN itu tidak lagi kita pelajari karena itu sudah kalian pelajari kemarin di kelas 11. Tapi di memahami proses routing itu nanti akan kita ulang kembali karena kita menggunakan aplikasi yang berbeda dengan kalian yang di kelas 11 kemarin ya. Maka nanti kita akan ulangi lagi kalaupun kalian sudah prolek itu di kelas 11, tapi karena aplikasinya berbeda di KD sebelah kanannya ya, di sebelah kanannya itu nanti akan berbeda ya, yang di sini kompetensi dasar. Jadi ada 2 kolom kompetensi dasar di sini, ada di 3 KD 3, ini 33 semua, 31 sampai 317. Ini disebut dengan KD pengetahuan ya. Ini KD pengetahuan. Sementara yang sebelah kanan itu disebut dengan keterampilan. Nah, di Classroom, coba lihat, saya ada post, bentar ya. Oke, sekarang coba buka Google Classroom-nya. Bapak ada ngepost survei. Silakan dipilih, dijawab apakah kalian punya laptop atau tidak. Pak tunggu 5 menit untuk ngisi survei.
Oke, baru satu orang yang jawab. Empat orang. Muncul ya di Classroom ya, apanya, surveinya. Jawabnya jangan di komen. Jawabnya jangan di komen, jawabnya di pilihannya itu. Jawabnya di pilihannya ya, klik pilihannya. Eh, punya milik sendiri atau tidak punya tapi bisa pinjam dari saudara atau teman, atau pilihan ketiga tidak punya dan tidak bisa pinjam. Oke, baru 9 orang yang ngisi survei. Halo. 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 Ya. Ada kodenya, ada. Di atas ada di tabnya itu meet, para penghubung, yai atau apa gitu kodenya. Ada kan di atas. Di header atasnya. Ada. Ntar mau contoh kan. Oke, ada 9 orang yang ngisi survei. Satu punya milik sendiri, satu tidak punya. 7 orang, 1 orang tidak punya tapi bisa pinjam. Kemudian 7 orang tidak punya dan tidak bisa pinjam. Ya. Nah, jadi kenapa ini perlu Bapak tanya? Karena dengan mode daring ini kita agak kesulitan. Kemarin kita minta kepada kepala sekolah untuk paling tidak kalian itu bisa praktikum di sekolah, tapi sampai hari ini kita masih menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan untuk mengizinkan atau tidak untuk praktek di sekolah. Karena sampai kemarin
kita belum dapat izin dari Dinas Pendidikan untuk melakukan tatap muka di sekolah, ya. Nah, jadi kalau kalian punya laptop di sekolah itu akan sangat memudahkan kita untuk melakukan praktikum. Karena kita bisa lakukan penugasan secara terbimbing dengan menggunakan sistem virtual, ya. Oke. Sebentar. Lagi ngajar. Lagi ngajar. Nah, kalau kondisinya seperti sekarang ini, kalian tidak punya laptop dan juga tidak bisa pinjam, maka kita akan kesulitan untuk melakukan praktek, ya. Itu pastinya. Kalau kalian bisa punya, paling tidak bisa pinjam, itu kalian akan lebih mudah untuk bisa praktikum. Terutama di bagian ini. Ini adalah materi kita. Jadi materi kita itu nanti mulai dari 3.3 ini sampai 3.17 inilah materi nanti yang akan diujikan di saat ujian kompetensi kejuruan di akhir tahun nanti. Jadi ujian kompetensi itu nanti ada 3 paket, ya. Biasanya diberi pilihan 3 paket yang materinya itu hampir semuanya sama. Tapi hanya berbeda di konfigurasinya saja. Ada beberapa fitur yang nanti itu antara paket satu dengan paket yang lainnya itu berbeda. Tapi secara umum itu materinya sama. Itu dari 3.3 sampai dengan 3.17, ya. Oke. Nah, kemudian sistem pembelajaran kita bagaimana? Sistem pembelajaran kita itu nanti pertama dengan daring di Google Classroom, ya, di Google Classroom dan Google Meet. Jadi kita materi dan penugasan itu lewat Google Classroom. Kemudian paling tidak seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita akan lakukan video conference seperti sekarang ini. Kita akan live session, video conference seperti sekarang. Nah, setiap video conference, setiap kita live session itu nanti Bapak akan rekam, ya. Ini seperti yang terlihat di layar kalian itu ada record, ya. Record itu tujuannya apa? Supaya nanti teman kalian yang tidak hadir, yang saat ini tidak hadir, itu bisa menonton rekamannya di YouTube, ya. Jadi nanti rekamannya Bapak tampilkan di YouTube supaya teman kalian bisa yang tidak hadir saat live session itu bisa melihat. Itu untuk metode pembelajaran kita, ya. Nah, kemudian absen. Absen tidak dikomen kalau di sesi Bapak, ya. Kalau di sesi Bapak absennya jangan di komen postingan. Karena apa? Karena Bapak tidak bisa melihat persentase kehadiran kalian kalau kalian ini kayak gini kan, Pak, hadir Pak, Putri Septi hadir Pak, gitu ya. Itu tidak efektif. Jadi ini Bapak share absen, silakan diisi. Bentar. Nah, untuk absen juga sama, jangan di komennya ya, tapi dipilih hadir. Jika hadir, klik hadir, kemudian serahkan. Kalau sakit, pilih sakit. Kalau izin, pilih izin. Ya, kalau sakit, kasih tambahan komen. Sakitnya sakit apa? Kalau izin, keperluannya apa? Ini absen, Bapak share sampai jam, tenggat waktunya sampai jam 9. Jadi absen terbuka sampai jam 9. Nah, silakan ke Google Classroom-nya. Di Google Classroom
ada saya posting, ada bawa posting absen mapel AIJ Senin 20 Juli 2020. Nah, itu silakan diklik, kemudian pilih hadir, sakit atau izin. Jadi kalaupun kalian izin ataupun kalian sakit, sempatkan untuk mengisi absennya. Setiap hari ya. Setiap saya masuk. Oke, nah ini 7 orang hadir ya. Oke, nah jadi untuk live session kita pagi ini, Bapak belum menyampaikan materi, mungkin nanti lihat di pertemuan berikutnya kita akan bahas materi. Yang kita bahas di live session kali ini hanya sebentar saja, yaitu membahas tentang konsep pembelajaran kita, metode pembelajaran, metode absen, kemudian cara mengerjakan tugas. Ya, kalau cara mengerjakan tugas, ini nanti sebentar Bapak posting setelah live session ini ya, setelah live session kalian kerjakan pretest ya. Silakan kerjakan pretest. Untuk cara pengerjaannya coba sebentar berhenti presentasi. Nah, Bapak sudah posting di Classroom itu pretest konsep routing. Cara pengerjaannya sama dengan biasanya. Jadi kalian kerjakan di kertas lembar, bisa kerjakan di kertas lembar, kemudian difoto dan diposting di Classroom, atau menggunakan template yang sudah disediakan. Jadi di situ Bapak sudah sediakan template-nya dalam bentuk Google Doc. Kalau kalian mau pakai template itu, kalian harus install Google Dokumen, ya. Coba saya bisa presentasi. Oke, nah ini jadi sudah ada di sini pretest konsep routing. Pretest konsep routing. Soalnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan routing, kemudian berikan satu contoh penerapan konsep routing dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara konsep routing statis dengan routing dinamis. Kemudian kalian bisa lihat tentang rubrik penilaiannya, kriteria penilaiannya seperti apa, itu bisa kalian lihat. Kemudian di lampiran itu ada pretest routing, ada dokumen, itu adalah template, ya. Template ini fungsinya apa? Kalian bisa jawab langsung di situ, ya. Itu adalah format jawaban. Bapak sarankan kalian jawab di situ, langsung di template-nya. Kalau memungkinkan, handphone kalian itu bisa nginstal lagi Google Dokumen atau pakai, kalau nggak ada Google Dokumen bisa pakai WPS. Kalau kalian punya WPS atau Microsoft Word, bebas lah, ya. Mau pakai apapun bebas.
Tapi yang ringan itu sebenarnya adalah Google Doc. Google Doc itu lebih ringan dibandingkan WPS atau pakai Microsoft Word. Tapi kalau memang handphone kalian sudah terinstall WPS misalnya, ya gunakan saja WPS. Setelah itu kemudian di-upload kembali, ya. Itu. Jadi nanti sistem penugasannya seperti ini, ya. Jadi seperti ini nanti sistem penugasannya. Jadi ada pretest, ada soal, kemudian ada rubrik penilaian. Jadi kalian bisa tahu yang Bapak nilai itu apanya. Kemudian format pelaporannya. Jadi untuk pelaporan boleh kalian gunakan template yang sudah ada atau boleh juga di buku, ya. Itu dia. Oke, selamat datang Husna Zalilah. Kami udah mau pulang ini. Jadi kita live session nggak lama-lama, ya. Paling lama kita setengah jam saja. Jadi minggu depan pun kalau ada live session itu kita hanya setengah jam untuk menjelaskan materi. Kemudian setelah itu penugasan, ya. Untuk hari ini silakan dikerjakan pretestnya. Pretestnya Bapak kasih waktu sampai jam 9.59, ya. Sampai jam 9:59 itu silakan dikerjakan pretestnya, hanya 3 soal, nggak banyak. Kemudian di pertemuan berikutnya kita baru bahas tentang konsep routing, ya. Nah, ini dia apanya? Template-nya. Template-nya seperti ini. Jadi sudah ada soal, kemudian kalian tinggal jawaban. Tapi ini sekali lagi kalian bisa kerjakan langsung di sini kalau handphone kalian itu sudah terinstall aplikasi untuk membuka Microsoft Word, ya. Boleh Microsoft Word, boleh WPS, atau kalau di handphone Bapak ini saya pakai Google Dokumen, ya. Kemudian ini kalau apanya? Rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya total ada 7 poin. Soal nomor 1 kalau benar akan dapat 2 poin. Yang nomor 2 jawaban benar dapat 3 poin. Soal nomor 3 2 poin, ya. Itu untuk penilaiannya, rubrik penilaian. Jadi kalau soal nomor 1 benar 2 poin, nomor 2 3 poin, sementara nomor 3 itu 2 poin, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Pertanyaan boleh langsung atau boleh juga di live chat. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau mau nanya, mic-nya dihidupin dulu, ya. Oke, ini Surya Wijaya, Pak. Tadi yang mau ngisi di Google Dokumen kayak mana, Pak? Pak itu ngerjain dari kertas apa dari langsung, Pak? Ya. Yang pertama, Bapak jawab dulu dari Desi. Ngerjainnya di kertas boleh, boleh dari kertas, boleh juga dari Google Doc-nya, dari lampirannya, ya. Kalau dari Surya, bentar ya, Bapak demokan dulu. Sebentar. Untuk cara pengerjaan.
Cindy, kalau dari Google Dokumen bisa, Pak? Bisa. Dari Google, ya Bapak sarankan dari Google Dokumen, lebih ringan. Ya, itu dibuat lampiran kayak mana, Pak? Nah, ini contohnya. Ya, lihat di screen, itu Bapak sudah share screen. Buka Google Classroom-nya. Ini Bapak masuk sebagai siswa ya. Contoh sebagai siswa, itu ada tugas baru pretest konsep routing. Yaitu diklik, kemudian kan keluar tuh. Ada soal, kemudian ada rubrik. Kemudian di bawah itu ada ininya, klik tanda panahnya, ya. Panah yang di bawah itu klik, itu buka ada siapa yang buat itu ada Wiwit Kurniandi pretest routing. Nah, itu diklik. Ya. Nah, ini kan udah kebuka nih. Kemudian klik yang ada panah ke atas. Nah, nanti kalian akan diarahkan bukanya pakai Google Dokumen, ya. Ada panah yang di atas ini. Maka dia akan kebuka filenya. Nah, kalau sudah terbuka begini, ya silakan tinggal dikerjain saja. Ya. Nih, contoh. Ya, silakan. Jawaban nomor 1 apa gitu. Jelaskan. Nomor 2, kerjakan bla 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 bla. Nomor 3, bla 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 gitu ya. Nah, itu sudah begitu saja. Setelah itu tutup. Kemudian sorry. Sudah tersimpan, udah tersimpan nih kan? Sudah. Tinggal kemudian diserahkan. Serahkan. Nah, lebih simpel sebenarnya kalau kalian pakai Google Doc ya. Jadi nanti Bapak buat template-nya ini pakai Google Doc. Boleh pakai Google Doc, boleh pakai apapun lah yang mendukung untuk membuka Microsoft Word ya. Gila rambut Male ya. Kenapa rambut Male? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi itu Surya udah paham ya cara mengerjakan di Google Dokumen. Cindy, terjadi kesalahan memuat file Pak, yaitu sinyal. Ya, kalau terjadi kesalahan memuat file. Dicoba lagi. Oke. Nah, nanti Bapak itu bisa lihat siapa yang sudah ngerjain tugas, siapa yang belum. Itu kelihatan ya. Ini pretest. Nah, ini tadi yang buat contoh. Nah, jadi tadi yang dikerjakan itu nanti akan terbaca sama Bapak di sini, oleh Bapak ya. Ini kelihatan di sini. Saya akan buka satu persatu tugas kalian. Kemudian nanti nilai, misalnya beri nilai di sini misalnya 70 gitu ya. Itu nanti kelihatan juga di sisi kalian. Jadi pastikan setiap tugas itu harus sudah dinilai ya. Sudah ada nilainya. Misalnya Bapak kasih nilai 70 ya. Kembalikan. Jadi setiap tugas kalian tolong ingatkan Bapak kalau belum dinilai. Ya kalau belum dinilai tolong diingatkan. Karena kelasnya banyak, kadang bisa jadi kalau Bapak lupa. Nah, kalian bisa lihat nilainya itu di sini, di bawah tuh. Tugas Anda 70/100 misalnya nilainya. Ya. Nah, itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau tidak ada, ya silakan dikerjakan pretestnya. Ya sekali lagi boleh pakai buku
Pakai buku berarti kayak biasa, tulis di buku, kemudian difoto, kemudian diupload, ya. Tulis di buku, foto, kemudian diupload. Atau pakai langsung begitu, pakai Google Dokumen, ya. Langsung dibuka di tugasnya, kerjakan, kemudian klik serahkan. Itu saja, ya. Kalau ada lagi nanti yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar untuk yang berkaitan dengan pelajaran, dengan materi, dengan penugasan, jangan pakai WA Group ya. Langsung saja di Google Classroom pertanyaannya. Jadi pertanyaannya langsung di Google Classroom. Tapi kalau yang di luar materi, silakan baru kemudian tanyakan di WA Group. Jadi kalau yang berkaitan dengan materi, silakan di kolom komentar di Google Classroom. Silakan tanyakan di situ, ya. Oke, itu saja barangkali untuk live session kita hari ini. Nanti rekamannya akan Bapak posting dan Bapak share juga di Google Classroom dan di WA Group. Ya, jadi teman-teman kalian yang belum hadir itu bisa melihat rekaman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.